وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته ومن اتبعه. أما بعد، para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah pengawasan awal ma ingkang kaula mulyakaken, ugi ingkang kula mulyakaken para jamaah rutin musala Nurul Rahmah, Pak Haji Bukson, sesepuhipun, saha lintu-lintunipun, termasuk sesepuh-sesepuh ingkang mirengaken saking griya masing-masing. Mugi sedayane dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, keterami amal soleh baik yang terdekat maupun yang terjauh. Mugi-mugi diganjar dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan ilmu sing manfaat, pinaringan ganjaran sing gedhe sesuai kelawan gedene luwe atur luwe gedhe sini. Al ajru bi qadri ta'ab. Al ajru utawi ganjaran ibadah iku bi qadri ta'ab, tergantung sak pira kesele. Nek salate 4 rakaat ya berarti sak dhuwure 2 rakaat. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, monggo kita aturaken ugi sholawat salam sejahtera monggo kita aturaken dumateng panjenenganipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun tetep sebagai teladan kita zahir batin. Mugi-mugi kula panjenengan sami diparingi rezeki saged nderekaken uswahipun dalam rumah biasanya kita doa Allah warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Ya Allah, kula nuwun panjenengan paringi rezeki rupa kesempurnaan alut, kesempurnaan nyuntuh, kesempurnaan menteladani dhateng panjenenganipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat, kaum bapak ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, dalu niki kula betul kitab kalih Haji Musab nomor 1 rutinan Mau'izatul Mukminin, nomor kali betul Fathul Karim buat menawa jalur edisi khusus membahas korban buat menawa edisi khusus bukan apa mawon, mugi-mugi kepanggih ilmu sing manfaat. Monggo kita awali kelawan waca Fatihah, kirito donga dhateng tiyang cepat kita sedaya, termasuk sedaya ingkang menginisiatifi berdirinya musala niki, termasuk para guru sedaya mawon pinaringan padhang makamipun, padhang kuburanipun minangka rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadrat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jami' ikhwan wa abaihim minal anbiya wal mursalin jami' ashab azwaj al-bait wa dhurriyyati ya tayyibin tahirin ajmain, sadatan jami' ulama wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatul mujtahidin wal qurra al mutahajjirin wal mufassirin wal fuqaha wal usuliyin wa sadatina awliya al ma'ruf wa sa'ir awliya al ajmain, jami' masyayikhina mu'allimina al musalsalat wal asanid al mutasir lana jami'an usul al-mukurahim wa ila arwah abaina wa ummahatina wa jadatina wa jadatina wa dhul wajibat lana ajma'in wa la jami'il mu'minin wa minat wal muslimin fi jami'i khususan ila arwah mu'allif al-kutub allati istafatnaha wa ta'allamnaha wa nasharnaha anna Allah yafirlahu marhamuhum ila darajatin fil jannah anna Allah yuhid alaina wa ala auladina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa sakanatihim fid din wa dunya wal akhirah
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. Qala dawu sapa al-muallif Asy-Syaikh al-Imam Abu Syuja ingkang ngarang kitab fikih yang merupakan kupasan intisari dari ayat-ayat Al-Qur'an ingkang dipun syarahi kelawan kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib yang ditulis oleh Imam sudah Mu'allif Fathul Qorib. Terus niki matan takrib syarah Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib niku kitab barokah. Tondone nek barokah wis disyarahi niku wonten malih kupasan terhadap Fathul Qorib yang lebih lebar lagi. Jenenge Hasyiah Al-Bajuri, wonten Hasyiah At-Tausyih, wonten hasyiah lain pinten-pinten ulama termasuk Nihayatul Zain Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Banyak ulama yang memberikan kupasan lebih lebar terhadap teks yang namanya takrib makan takrib. Kalau awasaken syarah takrib jenenge Fathul Qorib. Niki Fathul Qorib niki pun kupasan ya, tapi setelah dikupas lagi menjadi berjilid-jilid. Bajuri niki kali tahu Syekh wonten malih ikna. Candure ikna wonten syarah ikna. Terus kitab Fathul Qorib niki kitab yang paling dikaji dan didalami oleh lapisan umat Islam dari berbagai bangsa. Mboten mek Nusantara Indonesia mawon. Niki kula waosaken bab korban. Faslun fi ahkamil udhiyah. Utawi iki iku pasal bahasan fi ahkamil udhiyah tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan korban. Dan perlu diketahui bahwa korban itu hanya merupakan salah satu kegiatan yang utama di dalam rangkaian menyambut datangnya bulan Dzulhijjah. Jadi bukan satu-satunya, tapi memang kalau dilihat dari segi keutamaan dan kemuliaan orang berkorban serta ancaman baginda Rasulullah SAW kepada orang yang mampu, yang berkelebihan rezeki tapi tidak mau korban, maka korban merupakan ibadah yang paling mulia di dalam rangkaian ibadah pada Dzulhijjah. Napa bulan Dzulhijjah niku yaitu bulan yang terakhir dari 12 bulan umat Islam. Bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah ini merupakan bulan terakhir daripada 12 bulan menurut hitungan umat Islam. Terminologi bulan yang dimiliki oleh umat Islam. Kalau umat lain secara umum ada namanya Masehi. Masehi artinya dihitung dari periode Nabi Isa alaihissalam sebelum kanjeng Nabi, makanya tahunnya lebih banyak. Saya tidak paham betul rincian sejarahnya. Yang saya tahu hanya tentang bulan Hijriyah, tahun Hijriyah, yaitu yang dimulai dengan hitungan Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu pada kekhalifahan kedua di dalam kepemimpinan umat Islam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, yang diawali penghitungannya dari hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi Dzulhijjah ini merupakan bulan yang ke-12. Disebut dengan Dzulhijjah karena pada bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan dilakukannya rangkaian tertinggi daripada rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Makanya disebut Dzulhijjah. Dzul itu artinya yang memiliki, hijjah artinya ibadah haji. Jadi bulan yang memiliki pelaksanaan ibadah haji. Lah kok ono wong dhisik kapan mengatakan bahwa termasuk kaum liberal mau melakukan ibadah haji ini kapan saja boleh dilakukan. Jadi jenenge haji ini kaum liberal. Sakelas karo wong sing mau haji nang Jember. Nah, ini sakelas. Jadi ketika pemerintah Kabupaten Jember bikin apa jenenge miniatur Ka'bah, dadakno sebagian wong Jawa haji nang Jember. Iki sakelas melaksanakan haji di luar bulan Dzulhijjah sama kelasnya dengan melaksanakan haji di luar tanah haram. Sama apanya? Sama-sama muspru, sama-sama tidak ada kaitannya dengan ajaran Rasulullah SAW. Kita kedatangan bulan Dzulhijjah ini merupakan termasuk kedatangan tamu yang mulia, sesuatu yang berharga. Karena berharganya itulah lalu sebagian ulama menafsiri firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fajr itu sebagai malam-malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah berfirman sebagai dalam sumpahnya, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wal fajr, demi waktu fajar. Bersumpah demi waktu fajar. Karena waktu fajar ini termasuk waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk zikir yang utama adalah zikir fajar. Kenapa? Karena masih bau-bau qiyamul lail. Masih ada sisa-sisa dari cahaya benderangnya salat malam. Banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan zikir fajar, sholat fajar dan seterusnya. Begitu mulianya sebagai pertanda atas kemuliaan bulan fajar. Waktu fajar itulah lalu Allah menggunakannya sebagai bahan sumpah. Wal fajar, demi waktu fajar yang mulia. Wal layalin ashr, dan demi malam yang 10. Malam yang 10 itu apa? Menurut sebagian para ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya At-Tafsirul Azim mengatakan yang dimaksud dengan walayalin ashr 10 malam itu adalah 10
10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 ini merupakan malam-malam yang utama dan istimewa untuk kita lakukan ibadah. Jadi sekarang malam berapa ini? 6. Malam berapa? 5. Malam ke-5. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Malam ke-5. Masih bisa separuh kalau kita mau memuliakan bulan Dzulhijjah. Letak keutamaan dan kemuliaan bulan Dzulhijjah itu berada di 10 pertama. Sebagaimana kemuliaan bulan Ramadan itu terdapat di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Baginda Rasulullah beriktikaf dan intinya meningkatkan tilawatul Quran, meningkatkan qiyamul lailnya pada bulan Ramadan, terlebih-lebih pada 10 terakhir bulan Ramadan. Demikian juga bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ay al-ashr." Tidak ada hari-hari yang berlalu, hari-hari yang kita lewati daripada hari kehidupan kita, di mana amal soleh lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi amal soleh yang dilakukan pada malam yang 10 ini. Jadi, nek podo-podo qiyamul lail, usahakan 10 malam dari bulan Dzulhijjah pertama ini jangan sampai bolong. Witirnya jangan sampai bolong, sholat jamaahnya jangan sampai bolong, dan seterusnya. Karena pahala yang diberikan Allah berlipat ganda dibanding dengan malam-malam yang lain. Jadi mulai tanggal 1 sudah punya puncaknya adalah tanggal 8, 9, 10. 8 itu hari Tarwiyah, 9 itu hari Arafah, dan yang ke-10 adalah hari Idul Adha, yaitu hari raya Idul Adha. Jadi kata-kata Idul Adha adalah hari raya korban, Adha dari udhiyah. Jadi umpamanya puasa, ya mulai tanggal 1 ini kita sudah disunahkan puasa. Dan berbeda kalau kita berpuasa nanti pada tanggal 11, tanggal 11 nggak boleh puasa karena hari tasyrik. 11, 12, 13 haram puasa. Misalnya tanggal 15, 16 sampai setengah bulan berikutnya, masih jauh lebih utama kita berpuasa pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Keutamaan bulan Dzulhijjah itu semakin memasuki hari yang mendekati tanggal 10 semakin utama, dan puncaknya adalah yaitu wukuf di Arafah bagi para jamaah haji, karena wukuf di Arafah merupakan ibadah yang paling utama bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Sehingga begitu utamanya dan begitu mustajabnya doa yang dipanjatkan oleh para jamaah haji wukuf di Arafah, kita pun disunahkan oleh para ulama, dianjurkan oleh para ulama agar membarengi peribadatan mereka, doa mereka. Jadi waktu mereka wukuf, kita simak dalam pemberitaan, sejak mereka wukuf kita sedapatnya ikut menyertai, bu kalau diupir, bu kalau dodolan, bu kalau pikir omongan, bu kalau apa saja, hari-hari atau saat-saat, saat di mana doa yang kita panjatkan itu menyertai dan menyamai waktunya dengan waktu wukuf di Arafah, menurut para ulama termasuk Al-Habib Umar bin Habib menganjurkan, maka nilainya berbeda dengan doa yang dipanjatkan pada saat-saat yang lain wukuf di Arafah. Dan bagi kita yang tidak haji, dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berpuasa di hari Arafah. Hari Arafah, puasa hari Arafah yukafirus menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan.
insyaallah ngeresiki ati macam no pikir termasuk buah dan hikmah daripada puasa Arafah. Rangkaiannya banyak, termasuk takbir, tahmid, tasbih. Dianjurkan agar semakin banyak kita memanjatkan takbir, tahmid, tasbih pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tapi bukan takbir hari raya, bukan. Akbar kabira wa subhanallah bukratan wa asila, bukan. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah adada ma khalaqallah dan seterusnya. Macam-macam tasbih termasuk zikir seperti yang rutin kita baca di majelis pada kesempatan yang lain, di malam Jumat, di majelis sholawat, malam Ahad di rumah kita baca la ilaha illallah adadal layali wal dhuhur, la ilaha illallah adadal barri wal buhur, la ilaha illallah adadal thimari wal ashjar dan seterusnya. Adadal ashjar wal thumur. Itu semua merupakan respon para ulama di dalam meningkatkan tahlil mereka, bacaan la ilaha illallah mereka pada bulan Dzulhijjah. Saya ulangi, puncak daripada kemuliaan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah keutamaan korban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ma amila ibnu Adam yawman nahar amalan ahabba ila Allah min iraqatid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa adfariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal soleh yang bisa dilakukan oleh manusia pada hari raya Yaumun Nahar dalam bentuk amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min iraqatid dam, dibanding dengan ibadah dalam bentuk mengalirkan darah alias nyembelih. Kata Rasulullah, korban yang kita sembelih dan kita persembahkan untuk Allah, innaha la ta'ti yaumal qiyamah, ia akan hadir ke hadapan kita esok di hari kiamat, utamanya ketika akan kita menyeberangi Shiratal Mustaqim. Ia datang dengan seluruh organ tubuhnya yang lengkap, baik yang dikonsumsi maupun yang tidak dikonsumsi. Ya, bahkan Rasulullah menyebutkan biquruniha, dengan tanduknya, wa adlafiha, dan dengan kukunya, dengan teratai, dengan telapak kakinya. Itu kan tidak dikonsumsi, dibuang. Tapi karena ia telah kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan datang menyambut kita. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjelma sebagai kendaraan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita katu. Amin. Kata Rasulullah, wa inna dama la yaqa'u min Allah qabla an yaqa'a min al-ard. Sesungguhnya darah yang jatuh itu akan menyebabkan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum darah itu sampai ke bumi. Ridhonya Allah sudah masuk ke dalam hatinya orang yang korban. Fatibu biha nafsan, sing enak kon awake, sing nyaman kon perasaane, sing ikhlas kon korban. Fatibu biha nafsan, nyamankanlah, enak-enakno oleh kon korban. Enak-enakno ya apa? Di enak-enakno oleh kewan, nek oleh kewan sing paling gede. Boleh sing lemu,
lemu tapi nanti perkembangannya ada khilaf di antara para fuqaha. Lemu tapi wedok, gak lemu tapi lanang, afdhali, misalnya gitu. Tapi intinya adalah yang lebih mahal, yang lebih menuntut pengorbanan kita. Semakin tinggi pengorbanan kita, semakin menuntut hati kita ikhlas, semakin besar pahalanya. Faqihu biha nafsa. Oleh karena itu, karena inti daripada korban itu adalah kesiapan rohani kita untuk mengorbankan sebagian daripada harta kita, maka para fuqaha merumuskan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan kualifikasi korban yang dilakukan oleh seorang mukmin yang sesuai dengan tata cara korban. Contohnya, ya, korban itu yang disebut-sebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu jadikul badan, waktu jadikul anwahidin. Nek wedhus itu merupakan korbannya orang satu dari sebuah keluarga. Kalau mau urunan, ya al-baqarah sapi atau onta. Yang lebih utama onta. Wa tuziul badanatu an sab'atin. Apa namanya? Onta mencukupi untuk menjadi korbannya 7 orang. Kalau gak ada onta, tapi ada onta tapi kurus-kurus karena memang bukan negeri Arab, bukan binatang ada, tapi gak kayak Salomo. Indonesia mungkin kurang panas. Sering ini. Maka ya lebih utama mungkin kalau di Indonesia lebih utama sapi, karena sapi nyata dagingnya. Itu. Bagaimana kalau sapi satu tapi yang korban 5 orang? Udah apa? Yang apa namanya, yang bagian, yang 5 bagian sebagai korban, yang 2 bagian sebagai sedekah biasa. Sing masalah iku nek luwe sapi ne sitok si korban somong. Luwe loro. Engko nek numpak Siratal Mustaqim gak cukup lah. Secara syar'i menurut ketentuan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah onta atau sapi. Itu untuk 7 orang. Itu yang masyhur. Adapun ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah korban 2 kambing karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doha bikabshaini amlahaini aqranaini zabahabahuma biyadihi wa sama wa kabbara wa wada'a lahu ala safahihima. Rasulullah pernah korban dengan 2 kambing amlahaini putih dua-duanya, aqranaini bertanduk dua-duanya, zabahahuma biyadihi yang di sebelah sendiri dengan tangan mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasama beliau memanjatkan baca bismillah, wa kabbar memanjatkan takbir, wa wada'a lahu dan meletakkan kakinya ala safa'ihima di atas kambing itu tadi itu waktu menyembelih. Itu tidak apa-apa 1 orang mau korban 2 orang. Ada juga riwayat Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Itu satu riwayat menyebutkan Imam Ali juga atas pesan yang beliau terima dari Rasulullah SAW, beliau kalau korban 2 kambing. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa hewan binatang yang kita korbankan itu akan hadir secara sempurna sebagai kendaraan kita esok di hari kiamat, dan hadisnya sahih. Maka para ulama, langsung aja saya ke hukumnya, para ulama memberikan kualifikasi hewan
yang dimana kalau hewan itu akan disembelih sebagai korban itu harus sempurna, sempurnanya, sehat, sehatnya. Sehingga dengan demikian, kalau ia mempunyai 4 sifat, ia tidak sah sebagai korban. Wa arba'un la tujzi'u at-tudhiyah. 4 hal ini tidak cukup untuk dijadikan, 4 binatang ini tidak bisa dijadikan korban. 1, al-awra, al-zahiru awruha, binatang yang pece. Maknanya itu pece. Al-awra kewan kang pece, al-bayyinu kang pertelo, apa awruha pece. Wa in baqiyat senajan tesih ana apa al-hadiqatu melenge moto fil asahi menurut gaul. Walaupun bola matanya ada, tapi kalau tidak melihat itu tidak sah dijadikan korban. Mata sakira moto lo gak dipangan. Tapi karena Rasulullah bersabda bahwa binatang yang kita korbankan itu akan datang dengan seluruh organ tubuhnya yang sempurna menyambut kehadiran kita untuk menuju Shiratal Mustaqim, maka syarat korban harus sempurna organ tubuhnya. Pertama, buta enggak sah. Yang kedua, al-arja, pincang. Pincang bukan sah. Padahal oleh pincang itu mergo ketabrak sepeda motor. Ya. Tapi di korban ada tanggal 5 Dzulhijjah ketabrak sepeda motor, akhirnya pincang. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita berkorban ini ikut petunjuknya Rasulullah. Nah, kalau ikut alam, timbang pedesmu masih gak pincang, bongkring ngono, pedesku masih pincang, regane 20 juta umpama. Walaupun harganya 20 juta, tapi mergo organ tubuhnya cacat, maka tidak mencukupi untuk menjadi binatang hewan. Yang ketiga, as-salisu al-maridatul bayyin maraduha. Binatangnya harus sehat. Sakit tidak sah. Beren misalnya. Apa maneh mulutnya bisa kena PMK kaoleh. Bener wis pemerintah batasi kaoleh mlebu. Ini jatuh. Secara hukum, secara syariat, binatang yang terkena penyakit tidak boleh jadi korban. Sudah cukup jadi korban penyakitnya. Sudah beli sehat, sudah dipesan-pesan, terus di ikat yang listrik depan sana. Dadakno hari Kamis kukunya kelupas, umpamanya kena penyakit PMK, tidak boleh jadi korban, harus tanggung jawab panitia. Makanya sebagian takmir masjid yang saya ikuti ketika rapat itu, ada yang tidak mau terima binatang korban kecuali pas hari-hari. Kenapa? Karena takut begitu nyampe kena penyakit, tidak sah, nggak boleh jadi korban. Jadi nomor 3 syaratnya harus sehat. Wala yasihu al-maridatu al-bayyin maraduha, yang nyata penyakitnya. Tapi nek misalnya lorone iku umum kayak ketoro, gatelan ta apa, gak nyoto sebagai penyakit yang norak. Tidak apa-apa. Wala yadurrulan orang bahayani apa yasiru hadhil umur,
sedikitnya penyakit ini tadi. Kalau penyakit ringan nggak apa-apa. Utawa pincangi penyakit misalnya mergo nek melayu tok, nek pincangi melaku biasa gak, misalnya gak apa-apa. Utawa gak patek ketok, tapi harus ketok, misalnya ya, gak butuh, gak apa-apa. Ini maksudnya wala yasiru, wala yadurru yasiru hadhil umur. Nek iki gak apa-apa. Nek nemen sing nomor kita niku, nomor 4 al-ajfa allati dhahaba mukhuha. Warabi utawi sing nomor sekawan iku al-ajfa'u kewan sing kuru. Tegese kuru napa? Allati yaitu kewan dhahaba kang wis ilang apa mukhuha gaji. Kaya wis kalau gaji, nek kalau gaji berarti yo kalau daginge. Wong gaji niku nempelan daging. Masa ana gaji tok, gak mungkin. Nek lemu dagingnya akeh, diketempelan gaji. Nek kuru, yo kalau dagingnya gak ono gaji. Walhasil dia kudu. Kenapa demikian? Karena tujuan utama daripada korban itu adalah ingin menyenangkan kaum fakir miskin. Nek kuru, apaan yang kayak itu belum wayu jizulan yukupi apa al-hasiyu. Yukupi, nek misalnya al-khosiyu ayat al-maktu'ul khosatain sing di apa? Yang dipotong belernya itu, yang dikebiri, tidak apa-apa. Wal maksurul qarni, karena kebiri kan, dikebiri itu cuma hilang telurnya saja ya. Mungkin itu masih batas toleransi. Termasuk ini al maksurul qarni. Al maksurul qarni itu cuklek apa nih? Tanduknya. Tapi harus bertanduk. Tanduknya cuklek separuh dan apa. Walhasil di sini keterangannya wal maksurul qarni lan sing cuklek sumune illam yu'akhir lamun orang labeti apa ilange sumu niku wau fil lahmi ing dalem daginge. Nek menyebabkan menyebabkan sakit karena copot terus lalu menjadi kok jadi kuru, itu berarti aib, berarti ciri. Nek ciri berarti nggak boleh dijadikan binatang kurban. Wala tujzi'u al-maqtu'atul udhun, gak mencukupi binatang yang hilang kupingnya. Kupingnya kena ketok zaman cicili. Wis gede tetap gak oleh dibuat korban. Kenapa? Ya karena organ tubuhnya kurang. Kok ya apa nek teko kan kuping? Gak enak. Kira-kira. Wala ba'dha wala makhluqatu bila udhun. Termasuk apabila kambing itu lahir tanpa telinga, itu juga tidak boleh, walaupun asli. Ini di sini. Walau makhlukatu bila udhun, termasuk binatang yang memang terciptakan lahir dalam keadaan tanpa telinga. Walau maqtu'atu dzanab, dan juga tidak boleh binatang yang terpotong ekornya. Padahal ekor nggak dimakan, tapi di sini diterangkan walau maqtu'atu dzanab, tidak sah juga berkorban dengan binatang yang terputus ekornya. Walhasil kenapa yang kiri sedikit walaupun tidak berhubungan dengan dagingnya kok dibilang disebutkan tidak sah dan seterusnya, karena binatang korban ini merupakan
simbol kesempurnaan daripada binatang yang harus ditampilkan dalam keadaan sempurna untuk dipersembahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Meskipun Allah sendiri berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Awal juz 4. La yanalallah, tidak akan mendapatkan redha Allah apa luhumuha, dagingnya binatang, wala dima'uha, dan tidak akan menyampaikan kepada Allah apa dima'uha, darah daripada binatang itu. Walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang akan menyampaikan kita kepada Allah adalah at-taqwa, yaitu rasa takwa kita, rasa ikhlas kita, rasa nyaman perasaan kita minkum, dari kamu sekalian. Nah, itu tadi intinya faqidu biar nafsa. Nek korban sak nemune, sak onoke, gak milih dan lain sebagainya, dan tidak menggambarkan dari kesempurnaan itu. Okay? Jadi intinya oleh para ulama diterangkan di sini bahwa meskipun organ-organ tubuh itu tidak berhubungan, seperti ekor dan lain sebagainya, itu tidak berhubungan dengan makanan, tapi yang dinilai bukan hanya yang dimakan, tapi kesempurnaan organ tubuh. Itu intinya kan, makanya yang pincang apa walaupun gemuk walaupun mahal tetap tidak sah sebagai binatang kota. Itu ketentuan syariat. Adapun kalau misalnya ada orang yang akan berkorban dengan binatang lain selain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka para ulama berbeda pendapat. Pada umumnya para ulama menyatakan tidak sah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang korban ini minan na'am, dari binatang. Binatang na'am itu ya cuma itu. An-na'am itu adalah onta, sapi, kambing. Tapi Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu berpendapat bahwa kalau memang tidak punya lebihan kecuali yang cukup untuk berkorban, misalnya uangnya hanya cukup untuk beli jagung, nah ini yang disebut jagung, utawa bebek, utawa nopo. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ma'amila ibnu Adam, ya hadisnya lah, ma'amila ibnu Adam amalan ahabba ilallah min iraqatid dam. Rasulullah menyebutkan bahwa amal soleh yang paling mulia yang layak dilakukan oleh Ibnu Adam pada hari raya itu adalah mengalirkan darah. Nah yang penting mengalirkan darah, menyembelih. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau memang nggak punya uang kecuali hanya cukup untuk beli jagung atau beli bebek, yang penting sudah mengalirkan darah. Karena bahasanya dalam hadis adalah mengalirkan darah. Impil atau orang darah tahu. Jadi sunnahnya itu kata Sayyidina Ibnu Abbas, usahakan jangan sampai tidak melakukan apa-apa yang sifatnya mengalirkan darah. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yakfi fil udhiyati iraqatud dam walau min dajajatin wa ausi. Cukup bagi orang yang tidak mampu untuk berkorban, yaitu dengan mengalirkan darah walaupun dari ayam wa ausin dan itik. Itik ini belum dibebek nih. Niku menurut Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Nah, karena korban itu merupakan amal ibadah yang sudah ditentukan kualifikasi binatangnya, maka juga ditentukan pula waktu nyembelihnya. Ojo kesusu terus mergo meneh akehan itu dibeleh bengi jam 3 gak sah. Wa waqtu tabhiyati min tulu'isy syamsi min waqti salatil Id ya ila ghurubisy syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Yang namanya binatang korban nyembelihnya itu adalah setelah terbitnya matahari yang kira-kira cukup untuk sholat 2 rakaat. Maksudnya sudah terbit dan sudah bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat itu adalah gambaran dari sholat hari, walaupun nggak sholat hari raya. Jadi syaratnya itu nggak harus sholat hari raya. Nyembelih binatang korban ini tidak harus setelah sholat hari. Nah, sebelumnya tidak apa-apa, yang penting sudah terbit matahari. Oh, sholatnya itu jam 8 aja, soalnya akeh sing keluar kota. Boten apa-apa. Sebab waktunya sholat hari raya itu adalah sama dengan waktunya sholat duha. Sampai jam 11 iso. Pertama. Yang kedua, yang namanya sholat hari raya itu juga nggak harus jamaah. Mergo turune nek gudang, akhirnya kalau sing gugah kerina. Timbang gak komanan riyoyo, gak komanan korban, gak komanan sembahyang ijenan. Tapi gak usah khutbah. Udah khutbah ijenan, delok wong sawangane. Walaupun sekarang musuh mau ngomong ijenan, mergo ono nyempleane. Ngomong karo jadi sholat Id hari raya itu tidak disyaratkan khutbah, tidak disyaratkan jamaah. Tapi ruhut tasyriknya, roh pensyariatannya bahwa hari raya itu syiar. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan kalau Jumat malah cuma bapak-bapak ala zukur min ummati Muhammad, yang laki saja. Tapi kalau sholat Idul Fitri maupun Idul Adha semua disunahkan. Makanya di zaman Rasulullah SAW supaya kesannya tampil beda, sholat hari rayanya bukan di Masjid Nabawi, tapi kharaja ila mushola, ke lapangan yang biasa ditempati sholat, makanya disebut mushola. Mushola zaman Rasulullah itu bukan yang ada bangunannya gitu, ini lapangan yang biasa buat tempat mushola. Makanya lalu melahirkan perbedaan di antara para ulama, ada di antara kaum muslimin ya yang berpendapat dia yang mau no lapangan naik di mana masjid. Ada boten nopo ada ulama yang berpendapat seperti ini. Ada juga yang berpendapat tidak. Rasulullah SAW sholat di lapangan itu tidak menafikan kemuliaannya masjid. Jadi kalau kita sholat di masjid pun tetap mendapat keutamaan sholat hari raya sekaligus keutamaan sholat di masjid. Sing aneh, sholat gak di lapangan ya gak di masjid, tapi di dalam pinggir
masjid. Mereka masjid di pinggir jalan, akhirnya digoni dalane. Tapi masjidnya kosong. Ini yang nggak paham. Kenapa? Karena zaman Rasulullah ini jauh. Yang disebut musola itu syiarnya beda. Jadi misalnya Masjid Nabawiyah di sini, sholatnya itu di lapangan, di kilo, apa jenisnya, Masjid Mutakin atau mana umpamanya ya, lapangannya di situ. Walhasil ada syiar jalannya. Dan Rasulullah itu karena yang ingin diajarkan adalah syiar pada hari raya, itu kalau pergi itu menempuh jalan yang berbeda dengan pulangnya. Jadi misalnya sholat masjidnya atau lapangannya itu di Masjid Mutakin, berangkatnya lewat Pasar Senggol sini, pulangnya lewat Kartini. Jadi warna syiar supaya tampil berbeda dengan sholat Jumat. Pak Ustaz, kalau nanti sholat Idul Adha niku ketinggalan jamaah itu. Sholat Idul Adha sedaya niku enten aturane, tetapi ada aturan yang mengikat, ada aturan yang tidak mengikat. Ini ada pertanyaan, aku sini. Gimana kalau kita sholat Idul Adha telat? Takbirnya bingung. Apa mana yang masuk sak rakaat? Begitu melok imam takbirnya ping 5, padahal rakaat pertama. Itu rakaat kedua aku takbir ping piro? Nah, soal takbir ini tidak mengikat. Jadi saya pernah malah di Masjid Jami pernah sholat Idul Fitri apa Idul Adha, imamnya ada lali gak takbir ping 7. Akhirnya mergot rakaat pertama gak takbir ping 7, rakaat kedua ya gak takbir ping 5. Sakjane mboten napa-napa. Mergo sing pertama lali, sing kedua takbir ping 5, mboten napa-napa. Iki mesti sah. Akhirnya koyo salat subuh kodok. Tapi dia tetap sebagai sholat hari raya tetap sah. Nah, adapun posisi hukum takbir ping 7 ping 9 itu adalah kesempurnaan sholat hari raya. Umpama lali gak dilakoni, ya gak apa-apa, sholatnya tetap sah. Yang penting takbiratul ihramnya kena. Karena yang menentukan sah tidaknya sholat adalah takbiratul ihram. Karena takbiratul ihramnya itu takbiran, ya gak sah. Ngoten Pak Kli. Jadi soal takbir tidak menjadi ketentuan yang mengikat. Nah, misalnya masbuk 1 rakaat itu tetap dilakukan. Rakaat pertama takbir karena ikut imam, maka takbirnya yang 5 rakaat kedua. Nah, seberapa lah 5 rakaat kedua. Bilangan nek pakai segitu. Gangsal. Dan terus rakaat kedua nggih gangsal mboten apa-apa. Mungkin nek rakaat pertama imamnya 7 lah aku masbuk, tapi aku kurang lurus takbir dhewe. Oh iki jenenge nglawan imam. Malah mboten angsal. Kenapa? Karena bedani imam. Wong nek wis makmum itu artinya ingin mengikatkan diri terikat dengan gerak-geriknya imam. Oke, oke. Lanjutkan. Aku mau sampai waktunya ya. Ya, waktunya. Waktunya nyembelih korban itu, nah ini kalau ini mengikat, yaitu mulai terbitnya matahari Yaumul Nahar, hari Idul Adha, sampai terbenamnya matahari hari Tasyrik. Hari Tasyrik. Jadi angkat nama.
Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutaken nggih. Jadi mulai dari terbitnya matahari napa jenenge matahari hari raya sampai terbenamnya matahari pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 11, 12, 13. Jadi kalau hari rayanya kita Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Nah, ini menjadi kiat bagi yang golek kambing murah zaman-zaman wingi-wingi sebelum PMK. Itu hari kedua atau ketiga murah. Kalau daripada balik tak kulit ngobrol. Tapi kalau kembali kepada roh korban, ya tentu berbeda pahalanya. Itu tinjauan hukum saja. Lajeng nopo jenenge di dalam pembahasan korban ini, kalau kita kembalikan tadi kepada ruhut tasyrik, yang penting adalah kemauan kita berkorban, sehingga daripada nggak ada duit atau apa jenenge ya memang tidak mampu untuk beli kambing atau sapi, apa saja. Yang penting usahakan yang mengalirkan darah. Darah karena Rasulullah bersabda min iraqatid dam, daripada mengalirkan jenis amal soleh itu adalah amal soleh yang mengalirkan darah. Ketika kita tadi membahas soal kesempurnaan binatang, ini kalau catati yang menjadi pertanyaan di beberapa pengajian yang lain. Misalnya ada pertanyaan, kalau korban baiknya laki atau perempuan? Ini dibahas oleh ulama. Pada umumnya, para ulama berpendapat laki lebih afdal daripada perempuan. Meskipun laki itu umumnya dagingnya lebih sedikit daripada perempuan. Kenapa? Katanya karena lebih kental kenyal, lebih kenyal dan lezat. Tapi kalau jumlah dagingnya itu sapi betina lebih banyak daripada jantan. Karena pada umumnya sapi betina gemuk. Lajeng ada pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya orang berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Nah, jadi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab niku diterangkan napa wa ammat tabhiyatu anil mayyit faqad atlaqa Abdul Hasan Al-Ubadi jawaza li annaha dharbun min as-sadaqah was-sadaqatu tasihhu anil mayyit wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'. Misalnya mau berkorban atas nama wong tuane wis meninggal. Sapi, tuku sapi kayak wong pitu. Nah, siji awake, loro bojone, telu bapake almarhum, papat ibuke almarhum. Ya, 5 mbahe almarhum, batine almarhum. Nomor 6 Mbak Kunge almarhum. Nomor 7 sinten karyawane almarhum papat. Boten apa. Kenapa? Karena korban itu merupakan salah satu bentuk daripada sedekah, dan para ulama sudah menegaskan bahwa sedekah tasihhu anil mayyit. Sedekah diniatkan atas nama mayit iki sah. Sedekah kita karena korban itu juga merupakan salah satu bentuk, hanya kan bentuknya kan khusus, istimewa waktunya, istimewa barangnya, istimewa niatnya, istimewa pahalanya, tapi tetap bahwa itu tetap wujudnya sebagai salah satu bentuk sedekah. Oleh karena itu hukumnya sama dengan sedekah. Sedekah atas nama mayit boleh. Oleh karena boleh maka
ulama juga berpendapat wa tasilu ilaihi bil ijma. Ijma juga bahwa korban atas nama orang yang sudah meninggal itu tidak apa-apa ijma. Malah yang khilaf itu kalau masih hidup. Nah, kalau masih hidup. Jadi misalnya atas nama orang lain maupun orang tuanya yang masih hidup. Tidak boleh, harus bilang dulu. Kenapa? Karena ibadah itu berhubungan juga dengan niat. Dengan niat. Nah, kalau tidak niat, kok iso? Nah, makanya ulama mensyaratkan boleh atas nama orang lain, tapi atas seizinnya. Jadi yang diatasnamakan itu tahu. Mak, sampean tak boleh korban yo. Misalnya, yo, enggak. Dan seterusnya, Bapak, sampean tak boleh korban tahun niki, sebelah dina minggu. Yo, walaupun berbeda kota, tapi karena sudah diberitahu, maka ikut nopo melok niat lah kapan. Nah kalau tidak lam yakok dalam syarah majmu' syarah madzhab laudhaha an ghairi bi ghairi ilmihi lam yakok. Nah, ini salah satu pendapat meskipun masih hilaf bahwa kalau yang diatasnamakan itu atas nama orang lain yang masih hidup itu tidak sah. Tidak sah sebagai korban, tapi tetap sah sebagai sedekah. Dan terus mergo atas nama orang lainnya hidup, terus korbannya sia-sia boten. Tidak sah sebagai korban, tapi pahala dia sebagai orang yang bersedekah kepada orang tetap mendapat pahala. Sami misalnya sholat ini jenis ibadah. Sholat, misalnya sholat duha itu 2 rakaat. Dadano sampean sholat duha 4 rakaat. Tidak sah sebagai sholat duha, tapi sah sebagai sholat biasa. Sholat apa nih? Sholat sunat mutlak. Nah, sholat sunat mutlak luru oleh papat, tapi ngaji di tempat dia nggak mestinya luru sholat, tapi dilakoni papat. Apa sah? Karena tidak ada unsur yang membatalkan sholat. Si batalkan sholat itu kan tuh ngomong, mangan, ya, terus kakean gerak sampai apa? Sholat pokoknya senang, misalnya ya batal sholat. Karena dia sholat walaupun 4 rakaat sepanjang syarat rukun terpelihara, maka sah sholatnya sebagai sholat. Tapi tidak sah sebagai sholat duha. Sama, orang yang korban tidak memenuhi kualifikasi dan kriteria yang ditentukan, tidak sah sebagai korban, tapi sah sebagai sedekah biasa. Ada gitu. Rumah, bang, kayak sebagai korban, tapi takut gua naik moco, tetap belen. Terus kayak kuburenan, kayak mangan nih awal rumah. Wallahu a'lam. Monggo menawarkan pertanyaan. Niat korban bisa tersakan setunggal kali niat akikah itu berdosa. Jadi enten pertanyaan. Napa jenenge korban dijadikan satu dengan niat akikah. Niku ada di dalam napa jenenge kitab-kitab fikih niku diterangkan menurut Imam Ar-Romli. Imam Ar-Romli ini salah satu mujtahid mazhab di kalangan mazhab Syafi'i. Annaha sahihatun. Sah. Kenapa? Karena podo-podo ibadah penyembelihan. Bedanya nek korban itu menyembelih binatang di waktu hari raya,
dan di hari Tasyrik, sedangkan akikoh menyembelih korban sebagai bentuk syukur atas kelahiran seseorang. Kalau eling, isu turun diakekai. Kok pas iki Idul Adha wis isu tak tuku tuku wedhus. Jadi gede wong loro niate. Bawa juta kan 30 juta. Tak niati korban sekaligus akikoh. Sami kali sampean kita sholat ya mlebu masjid niat sholat tahiyatul masjid sekaligus niat qobliyah isya. Kenapa bisa diniatkan dua? Karena jenis ibadahnya sama. Beda nek ibadahnya beda. Misalnya ono jenazah sekaligus tak niati ba'da isya meninggal dalu. Ya gak iso wong dolane beda. Beda. Nah, di sini tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu boten sah. Maksudnya boten sah sebagai sedekah double, sebagai ibadah double berarti sah salah satunya. Berarti sah sebagai korban saja. Maka, oke, monggo Pak Haji Muson. Dalam satu keluarga, apa cukup dibagi oleh salah satu? Bapaknya, anaknya. Korban itu merupakan sunnah kifayah. Artinya dalam satu keluarga itu cukup ada yang berkorban satu orang cukup. Nek misalnya si korban loro, ya mboten napa-napa nggih apik mawon. Mosok siji oleh loro gak oleh. Tambah mboten mantu. Hanya karena ini sunnah kifayah mencukupi untuk terhindar dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa sabda Rasulullah? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla. Man utawi sapane wong iku kana ana iku lahu kuduwe wong apa sa'atun kejembaran rezeki, kelapangan hidup. Wa lam yudhi tapi kok gak gelem korban. Fala yaqrabanna musalla. Tapi sudah bisa nyedek nang musala esuk. Percuma. Lapanya nyedek. Tidak punya rasa kepedulian, tidak punya rasa solidaritas. Fala yaqrabanna musalla. Gak usah. Oh itu waktu ini korban kok. Lapor ini kok. Kok malah mulai lo bahagia. Nah, kalau walaupun dia kaya, sing korban kok cuma ibuke. Cukup terhindar dari ancamannya kan. Kalau korban itu biasanya kan disebutkan bin. Nah, bin berarti kan biasanya kan kalah pribadi. Apa ya tidak masalah. Memang itu kalau sudah disebutkan atas nama Zaid bin Umar misalnya, Zaid bin Umar itu sing korban. Jadi kalau keluarga berarti tidak bisa disebutkan bin atau atas nama keluarga. Korban itu memang pribadi, tapi sebagai perwakilan keluarga. Tidak masalah disebutkan. Bukan masalah. Misalnya yang korban itu putrane Pak Haji Muson, atas namanya putrane Pak Haji Muson. Berarti sing korban namun putrane Pak Haji Muson sebagai perwakilan dari keluarga. Iku jenenge sunnah kifayah. Jadi misalnya orang mayit, orang mayit, terus mergo mayit itu disatru wong akeh. Ajakno sing nyolati mek wong telu. Sapa? Iku keluargane Bakar siji, keluargane Umar siji, keluargane Zaid siji. Mek wong telu. Boten napa-napa mewakili masyarakat.
Iku jenenge napa? Fardu kifayah. Nek salat jenazah itu bukan sunnah kifayah, tapi fardu kifayah. Oh ternyata organisasi datang ke nang langgar, ya, karena sing nyolati. Wayang keterno nang kuburan, karena sing keterno pisan, mergo jahat. Ya kok nek mampu lah. Basin-basin cewek kabur. Makanya fardu kifayah wajib diterno nang kuburan supaya keambuno kampung ini wae. Kalau sudah ada yang merawat, ya cukup. Nggih, sakoto anil akhir. Kewajibannya gugur dari yang lain. Oke. Demikian juga korban. Kalau sudah ada satu keluarga yang berkorban, ya kesunahannya pun cukup. Oh tiba-tiba sak keluarga anak limo, bapak ibu mesti sama keluarga itu. Saya tahu. Tambah saya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ustaz, kalau membahas kambing untuk korban, ini kalau bayar DPD rumian itu apa? Jadi harga kambing itu belum lunas. Bayar DPD Sampai disembelih. Sampai disembelih jangan dibayar. Mergo korban niku sedekah, maka memang harus berjuang. Berjuang orang ingin amal soleh ini harus berjuang. Ta'awwadu bil khair, fa innal khaira bil adab. Terus kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'awwadu bil khair, paksawan awakmu itu untuk membiasakan diri dengan kebaikan. Fa innal khaira, karena sesungguhnya kebaikan itu bil adab, bisa kalau dibiasakan. Nek kebaikan itu harus dipaksa, dibiasakan dulu, lama-lama jadi biasa. Ojo maneh sedekah. Sing gak bayar lu salat qobliyah badiyah. Nek langsung qobliyah sak badiyah papat-papat. Mbok nggih saged, tapi kadang-kadang mikire luwih suwe. Bang salat gratis itu. Gratis. Padahal gratis. Apa maneh korban harus berjuang memaksakan diri. Tapi jangan sampai membawa resiko takaluf. Takaluf itu memaksakan diri sampai ada resiko, sampai muka korban bayar separuh sih. Buat saya, apa mana DPC? Saya dijejel, buat saya karena hutang. Hutang itu lebih beresiko besar daripada sedekahnya. Ngoten. Jadi jangankan yang sunnah, yang wajib saja. Kayak haji yang memane umroh enak barang sunnah. Iku buat nasa utang. Walaupun sifatnya kayak anisan, itu walaupun boleh dan dapat pahala besar, tapi ala khilaf sunnah. Nulayani contoh saking kanjeng Nabi. Wong kanjeng Nabi niku oleh wanti-wanti aja utang nemen. Karena ziarah nang kanjeng Nabi modal utang. Untuk kanjeng Nabi teli koyo nopo. Dipati lancar bayar. Nggih niku nggih kadang-kadang nggih ngeten nggih. Nek misale pancen ana sing dijagane nggih kok menawi walaupun itu gak patek napa jenenge gak patek elek tapi nggih saya mawon misale oh wis jelas pegawai negeri nggih gajine 3 juta cicilane 500 misale mboten napa-napa kan pegawai negeri gak tahu anu gak tahu diutang kok jelagane opo misale mboten. Nek cuma penghasilan ke pasar itu biasa ya anu. Lah kok pasar tutup ya. Jadi prayoginis
Ada mana? G. Antara penyembelihan dengan tempat pembuangan korban. Kan biasanya itu kelihatan antara yang disembelih dengan yang disembelih. Kan yang saya itu sih itu bukan kelihatan. Hanya kan kelihatan itu betul. Ini ada pertanyaan soal menyembelih. Ini mau jadi perlu dibaca pisan. Menyembelih itu ada beberapa yang berkaitan dengan kewajiban, termasuk hukum dan lain-lain. Jadi harus pedot, kudu ngerti lah. Kudu sampai juga di WA itu dari sembelih sampai di Melayu. Itu kan kadang-kadang sangat menyembelih. Tadi ini berat. Di luar itu yang wajib-wajib ada yang sunnah-sunnah. Yang sunnah itu intinya kayak korban mau, intinya korban itu adalah kita berkorban. Teknisnya mengalirkan darah. Intinya itu. Nyembelih, intinya dari acara penyembelihan itu jangan sampai mengecewakan yang disembelih. Jangan sampai mengecewakan yang disembelih. Makanya kanjeng Nabi dawuh, fa idza babahtum fa ahsinu dzibha wal yuhidd syafratahu wal yurih dzabihata. Nek kon kabeh iku nyembelih, yo wal yurih dzabihatahu. Mbok senengno kewan sing ape disembelih iku. Wis ape disembelih gak dimakan, wis dilukas disembelih. Dimakan sing akeh dhisik seneng. Sapa ngisi biasa dijatah sing dibengi makanane. Wal yurih dzabihatahu seneng. Wal yuhidda syafratahu sing landhep. Apa jenenge? Gratine niku, gamane niku sing landhep. Supaya apa? Ya napa jenenge? Tidak terlalu menyakitkan. Nah, tadi disebut-sebut termasuk yang menyenangkan binatang ketika disembelih itu tidak melihat temannya disembelih karena dia juga punya perasaan. Hewan tidak punya otak, tapi punya perasaan. Bukti deh, saya ceblek kan melayu. Nah, itu artinya apa? Ceblek caranya menghindar dari ceblekan melayu. Nah, itu punya perasaan. Iso yo melayu, no? Koncone disembelih. Makanya terus kanjeng Nabi, wal yurih dzabihatahu, senangkan. Nah, cara nyenangkan, ya dek norono. Nah, dek norono gak ketok. Yang disembelih yang sebelah sini. Nanti ngoten kiri. Itu yang sifatnya berhubungan dengan binatangnya, dengan teknis penyembelihan. Tapi secara spiritual dienter, secara spiritual. Nopo niki, gue kula sametaken. Nomor setunggal paling tidak ada 5. Nomor setunggal at-tasmiyah, membaca bismillah. Orang nyembelih sunnahe maca bismillah. Dengan kata lain, saya menyembelih binatangku ya Allah atas nama asmamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lali, betul apa sunnah. Lu masuk Ustaz nggih. Lha napa dalile wong nyembelih gak maca bismillah iku sah. Karena kanjeng Nabi itu menerangkan bahwa sembelihannya ahli kitab niku halal. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu nggih sing ahli Taurat wal Injil. Zamane kanjeng Nabi itu saiki. Saiki boten ansal. Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, semua tidak boleh karena mereka bukan ahli kitab. Sing ahli kitab itu ada di zaman Rasul. Di zaman Rasul. Karena mereka asli, bukan keturunan. Dan sing saiki Kristen, oh jelas, wong ini jeneng Injil, etan lah Injil kula. Biyen bapak ini saiki Kristen lho. Kan terputus. Kafirannya terputus. Jadi mungkin dia murtad. Bukan ahli kitab. Oleh karena itu ahli kitab zaman Nabi Rasulullah membolehkan memakan sembelihannya ahli kitab. Wong ahli
sudah berarti lah mukmin, muslim. Loh Kanjeng Nabi ini kalau dilapori kali sahabat, ya Rasulullah, kalau diparingi ini kilo daging sampai si fulan ahli kita. Ya wis maca bismillah terus pangan. Berarti nyembelih itu tidak wajib baca bismillah. Pertama, sunnah wong nyembelih nomor setunggal baca bismillah. Nomor 2 as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maca sholawat. Napa-napa maca sholawat supaya nyembelih ini kudu niati ibadah boten somo. Nomor 3 istiqbalul kiblat. Nek nyembelih walaupun nyembelih ayam iki gak kudu korban tok. Sareng nyembelih ayam sak nggon bakar. Oke, mulai saat ini dieling-eling nyembelih diusahakan madhep kiblat. Sing madhep kiblat sinten? Nggih kewane nggih wong. Jadi kewane dicekeli madhep kiblat, wonge yo madhep kiblat. Istiqbalul kiblat. Nomor 4 at-takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Lho kewane nggih krasa. Diwacana takbir. Nomor 5 wal khamis ad-du'a bil qabul. Ini spiritual sifatnya. Ini sifatnya spiritual, sifatnya ajaran untuk meningkatkan kualitas ibadah nyembelih kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia paling nyembelih nggih. Nanti alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal. Ya Allah, kula mugi-mugi diterima. Amin. Nah, iku nek cara Jawa. Nek ora taqabbal. Ya Rabbana innaka as-sami'ul 'alim wa 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Al-Sabit itu ingin pengen ringkas. Ya Allah, kula kudu diterima ya Allah, muga manfaat dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Kalau kan nanti bilang prosesnya badannya kurban itu tak mantunya akad tumbas hewan kurban ini berasal dari hukum apa jenisnya. Itu hukumnya itu tentang. Nggih wonten pendapat yang berpendapat wong nek arepe korban nggih itu sebaiknya kalau sudah nyata berkorban tidak memotong organ tubuhnya, apakah rambut, apakah kuku, apakah yang lain, sampai korbannya itu disembelih. Terus misalnya sing nyembelih dari keluarga A, Mas Putih tok niku sudah keluarga. Mas Putih niku mawon sing saene, tapi upama ngethok mboten napa-napa niku masih sifatnya anjuran. Oke, sampun. Allahumma a'lam bissawab. Ustaz ngomongin Pak Ustaz masalah sembelihan kan sama juga kebanyakan acara resepsi itu kan membeli ayam kan bukan cekap setunggal terus kali hubungan kali mesin potong ayam itu terus apa sah tumbas ayam pun potongan ayam Tumbas ayam pun potongan niku sah napa malih di negeri Indonesia yang mayoritas umat Islam. Kudu husnudzon basa Islami. Nggih kudu husnudzon. Soale iku nek suudzon iso awake dhewe. Kecuali nek nyoto, bareng wis tuku dateng didelok mati tapi kok hukume kok gak pedhot, mek catu tok, ya mesti mati wong catu misalnya. Ya, itu nyoto. Tapi secara umum ya, karena ini sudah menjadi nopo jenenge kebiasaan pekerjaan masyarakat yang umum menjadi umat Islam, ya mudah-mudahan semua itu terselenggara atas cara yang Islam. Maksudnya nggih? Jadi modal kita husnudzon, berbaik sangka kepada sesama. Boleh? Kalau orang punya kehidupan rumah itu boleh nggak? Rumah itu rumahnya komplek kan banyak yang Oke. 25 tahun. Oke.
Oke. Ini ada pertanyaan, yang dimaksud hutang adalah hutang untuk perbuatan ibadahnya itu. Untuk perbuatan ibadahnya itu. Jadi umroh itu kan di umroh, hutang. Jadi bahasa lancar. Lalu iki omahe burung lunas, tapi ini duit kayak umroh. Ya betul nopo betul hutang. Iku pemane nek wis ana sing dijagakno misale. Jadi beda utang gawe umroh, lu mau umroh duwe utang, beda. Umroh modal utang, kali lu mau umroh tapi sik duwe utang. Nah, beda gitu. Zaman saiki pun zaman utang. Kadang-kadang nang arepe omah tawani, kok tempat gak diutang, tawani utang. Contohnya apa? Kredit Pak, kredit. Tawani utang. Dan itu elek zaman saiki. Malah wong meneng gak diutang, dikongkon utang. Ya pandai-pandailah kita menjaga iman kita, menjaga Islam kita, sehingga keislaman kita sempurna. Ya di situ letaknya, mahalnya kita mengendalikan kemauan kita. Nah sudah situasinya begini, kok panggah sih bertahan, nah, misalnya ya, padahal mampu, alhamdulillah berarti kita mendapat rezeki iman dan Islam yang baik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan majelis kita ini bisa terus berlangsung, ya, pindah sana, anggotanya juga ikut. Ini banyak pindah-pindah Pak Haji. Moga-moga jamaah ngeriki sing ngaji bisa ya bisa sekali-sekali ya, ikut. Dan yang dibaca ya sakit itu tetap tertib. Ono diri titik cepatnya Mas Jalan, yang penting kita supaya kok ngaji dipikir perkara kepengen kadang biasa kepengen moga-moga tetap diparingi rezeki tahajud buat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Zida Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibul mahbub syafil ilahil ghafuril qulub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana fa'alna rabbana bi'alna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa qurbatana fi dinina ma'al qudri wa zakar wa fikna wa fi kulli ma qadari qala wa fi'lan karama wa rizqi wa halal daima wa akhirna aqi ulama Allah bil khair wa nafa'ul ajab. Rabbana wasil lana kull shurur وعقل بالرضا كالعيون وجعلنا ربنا كل الديون قبل ان تاتانا رسولنا من الرسول وان تكرم ستر والصلاه وهتاش المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب في النزيف وعلى الان الكرام شرافا وعلى صحب مصاب الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من نسار برضا والحمد لله والانتواء ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aku dimaafkan sedaya, Bapak Ibu saya aku dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi